Istrimu itu kena guna-guna, Le. Isi dari botol kecil itu yang diikat dengan kain putih adalah air ludah istrimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pamangku Cermis yang akan menceritakan cerita-cerita misteri, cerita pengantar tidur untuk Anda tentunya, bagi pecinta dunia misteri. Pada kali ini saya akan menceritakan pengalaman misteri yang dialami oleh Wahyu dan Wina, pasangan suami istri yang baru menikah. Penasaran apa yang terjadi pada rumah tangga Wahyu dan Wina? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Cerita ini diawali saat Wahyu menjadi pengantin baru. Bersama istrinya Wina, kini dia tinggal di rumah kontrakan. Karena masih pengantin baru, mereka terlihat sangat bahagia. Namun sayang, baru saja 2 minggu dia menikah, tiba-tiba tanpa sebab Wina mengalami demam tinggi dan jatuh sakit. Akhirnya Wina pun masuk rumah sakit. Setelah dirawat di rumah sakit selama 3 hari, Wina dikatakan sembuh oleh dokter dan boleh pulang dan kembali tinggal di rumah kontrakan. Setelah sembuh dari sakitnya, kini Wina memperlihatkan sikap yang aneh, sikap yang tidak seperti biasanya. Setiap malamnya, Wina selalu mengusir Wahyu dari kamarnya dan menolak untuk tidur bareng. Seakan-akan Wina sangat membenci pada suaminya itu. Namun anehnya, ketika Wahyu berada jauh darinya saat Wahyu bekerja, Wina selalu menghubungi Wahyu dan memberikan perhatian seperti layaknya istri kepada suaminya. Namun ketika Wahyu pulang kerja, kembali Wina memperlihatkan sikap seperti membenci Wahyu. Bahkan saat Wahyu libur kerja, Wahyu dipaksa untuk pergi dari rumahnya. Seakan-akan Wina tidak mau dekat-dekat dengan suaminya itu. Tingkah aneh itu terus diperlihatkan oleh Wina setiap harinya. Hingga kesabaran Wahyu pun habis. Dan saat itu Wahyu dan Wina pun bertengkar hebat. Dan anehnya, Wina begitu memiliki keberanian yang kuat hingga berani melotot dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Wahyu suaminya. Saat melihat Wina berkata-kata kasar, Wahyu pun segera menampar pipi Wina sekadarnya untuk menyadarkan Wina. Namun yang terjadi, Wina malah membalas tamparan itu dengan kerasnya. Hingga Wahyu pun terhuyung-huyung terjatuh karena tenaga yang dikeluarkan oleh Wina saat menampar seperti tenaga laki-laki. Sebulan sudah Wina memperlihatkan sikap anehnya kepada Wahyu. Hingga Wahyu pun sudah merasa tidak betah tinggal bersama Wina. Saat di tempat kerjanya, kini Wahyu selalu melamun dan murung, hingga sikap itu selalu diperhatikan oleh Bagus, teman satu kantornya. Hingga akhirnya Bagus menghampiri Wahyu dan menanyakan kenapa Wahyu selalu melamun dan bermurung. Pada akhirnya Wahyu pun menceritakan apa yang terjadi pada sikap Wina selama ini. Sesampainya di rumah orang tua Wahyu, Wahyu meminta izin untuk menginap beberapa hari di sana.
dengan alasan bahwa istrinya sedang menginap di rumah orang tuanya. Memang Wahyu agak sedikit berbohong tentang masalah rumah tangganya, dan orang tuanya Wahyu pun mengizinkannya. Saat di dalam kamar, segera Wahyu mematikan HP-nya, mencoba untuk menenangkan diri di rumah orang tuanya. 3 hari berlalu, Wahyu masih tinggal di rumah orang tuanya. Dan saat itu, Wahyu merasa penasaran dengan HP-nya yang tidak dia aktifkan. Lalu segera dia aktifkan dan benar saja. Begitu banyak panggilan dari istrinya Wina dan juga Bagus. Namun saat itu, Bagus memberikan pesan lewat HP-nya kepada Wahyu. Saat Wahyu membacanya, Bagus memberikan pesan bahwa Bagus ingin bertemu dengan Wahyu mengenai masalah istrinya. Penting. Membaca pesan dari Bagus, segeralah Wahyu menuju rumahnya Bagus pada hari itu juga. Singkat cerita, sampailah Wahyu di rumahnya Bagus. Saat masuk ke rumahnya Bagus, terlihat Bagus sedang menerima tamu. Laki-laki tua dengan memakai belangkon dan pakaian khas Jawa. Dan beberapa batu ali yang ada di jari-jarinya. Persis seperti seorang dukun. Melihat Wahyu, Bagus segera menyuruh Wahyu untuk duduk di samping. Dan saat Wahyu terduduk di samping Bagus, dia melihat di hadapannya, di atas meja, sehelai daun pisang. Yang di atasnya terlihat bunga 7 rupa yang mengering. Dan di tengah-tengahnya terlihat juga botol kecil yang diikat oleh kain putih. Dan saat melihat laki-laki tua itu sedang berkomat-kamit berbisik-bisik seperti melafalkan jampi-jampi pada foto yang dipegangnya. Tak lama setelah laki-laki tua itu membacakan sesuatu pada sebuah foto, lalu laki-laki tua itu membantah kepada Wahyu bahwa dia bukan seorang dukun sambil tersenyum. Dengan perasaan kaget, Wahyu yang merasa bersalah segera meminta maaf kepada laki-laki tua itu atas prasangkanya. Lalu laki-laki tua itu segera menyerahkan foto kepada Wahyu. Dan saat dilihat oleh Wahyu, ternyata foto itu adalah foto istrinya. Sekaligus Wahyu pun menanyakan kenapa foto istrinya ada di tangan laki-laki tua itu. Saat itu, ketika Wahyu mempertanyakan keberadaan foto yang ada di tangan laki-laki tua itu, Bagus pun menjelaskan bahwa saat Wahyu sudah 2 hari tidak masuk kerja, Bagus bermaksud untuk ke rumah Wahyu untuk melihat keadaannya. Karena di telepon pun Wahyu tidak mau mengangkatnya. Bahkan HP-nya tidak aktif. Waktu itu sekitar jam 8 malam. Saat Bagus sudah dari rumah saudaranya dan sekalian mampir ke rumah Wahyu. Saat dia berada di jalan di depan rumah Wahyu, Bagus melihat ada laki-laki berada di depan halaman rumah kontrakan Wahyu. Dan saat Bagus hendak mendekatinya, laki-laki itu segera pergi meninggalkan rumah Wahyu dengan mengendarai sepeda motor. Saat berada di halaman rumah Wahyu, Bagus melihat tumpukan tanah seperti ada sesuatu yang dikubur di dalamnya. Karena penasaran, Bagus pun segera menggali tumpukan tanah itu.
Dan benar saja, Bagus melihat beberapa bungkusan daun pisang yang berisi apa yang telah dilihat oleh Wahyu di atas meja itu. Apalagi yang menarik perhatian dari Bagus, salah satu bungkus daun pisang berisi botol kecil yang diikat oleh kain putih. Lalu setelah menjelaskan itu semua, Bagus pun memperkenalkan Wahyu kepada laki-laki tua itu. Laki-laki tua itu adalah kakeknya yang baru datang dari luar kota. Namanya Kakek Wiryo. Dia seorang pengurus sekaligus pemilik pesantren di daerahnya. Setelah Bagus menjelaskan, kini giliran Kakek Wiryo ikut menjelaskan kepada Wahyu. Kakek Wiryo itu segera mengatakan bahwa istrimu itu kena guna-guna, Le. Isi dari botol kecil itu yang diikat dengan kain putih adalah air ludah istrimu yang dipakai orang itu sebagai media guna-guna. Ketika orang sudah tega melakukan guna-guna, artinya orang itu sudah tersakiti hatinya oleh istrimu dan ingin membuat rumah tanggamu hancur berantakan. Bahkan lama-kelamaan ingin membuat istrimu menjadi gila. Mendengar penjelasan Kakek Wiryo yang begitu mengerikan, Wahyu pun segera meminta pertolongan kepada Kakek Wiryo agar apa yang telah menimpa istrinya bisa disembuhkan. Kakek Wiryo pun mengangguk dan menyarankan kepada Wahyu dan Bagus agar Wina datang pada hari itu juga ke rumahnya Bagus. Dan Wahyu disarankan pula oleh Kakek Wiryo untuk bersembunyi terlebih dahulu di kamarnya Bagus ketika Wina datang ke rumah Bagus. Singkat cerita, setelah Bagus menghubungi Wina untuk datang ke rumahnya, tak lama Wina pun datang dengan mengendarai kendaraan umum sendirian. Saat masuk ke dalam rumah, Wina tampak ramah kepada Kakek Wiryo dan Bagus. Dia pun duduk di kursi di hadapan Kakek Wiryo. Dan tak lama, Wahyu pun keluar dari kamar Bagus menemui Wina. Dan saat itu juga sikap Wina menjadi berubah 180 derajat. Seketika itu juga wajah Wina memperlihatkan kebencian yang teramat sangat kepada Wahyu. Tanpa disadari oleh Bagus dan Wahyu, dari tadi sebenarnya Kakek Wiryo itu sedang melafalkan ayat-ayat suci dalam hatinya yang ditujukan kepada Wina. Sehingga saat Wina melihat Wahyu di hadapannya, langsung Wina berubah sikapnya. Itu tanda bahwa Wina sedang berada dalam pengaruh makhluk gaib. Melihat sikap Wina seperti itu, segera Kakek Wiryo menyuruh Bagus dan Wahyu untuk memegangi Wina. Dan segera Kakek Wiryo mendekati Wina dengan menaruh telapak tangannya di kepala Wina sambil membacakan ayat-ayat suci. Tak lama, Wina pun menjadi cerit, tertawa, menangis, dan berteriak-teriak tak jelas. Kakek Wiryo yang terus melafalkan lantunan ayat-ayat suci membuat Wina berontak. Dan tenaga yang dikeluarkan Wina begitu sangat besar. Hampir saja
pegangan Wahyu dan Bagus pun kewalahan. Wina yang berada dalam pengaruh gaib selalu menjerit-jerit kepanasan dan meminta ampun kepada kakek Wiryo. Dan tak lama Wina pun tersadar setelah makhluk gaib yang berada di dalam tubuhnya mengatakan takluk dan ampun pada kakek Wiryo. Dan makhluk gaib yang berada di dalam tubuh Wina pun seketika itu juga keluar. Dan Wina tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, botol kecil yang terikat dengan kain putih tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Setelah tersadar, Wina kini bersikap seperti biasanya. Dan dia mengenali Wahyu sebagai suami yang sangat disayanginya. Dan setelah Wina mulai merasa tenang, kakek Wiryo meminta Wina untuk berkata jujur setelah apa yang dialami oleh Wina selama ini. Aku minta kejujuranmu, Nduk. Apakah dulu kamu pernah menyakiti hati seseorang, Ndak? Mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh kakek Wiryo, Wina pun mencoba mengingat-ingat. Dan tak lama, akhirnya Wina pun menangis dan mengakui kepada kakek Wiryo, Bagus, dan juga Wahyu suaminya bahwa dulu sebulan sebelum menikah dengan Wahyu, dia didatangi oleh Surya, teman laki-laki semasa SMA-nya dulu, tanpa sepengetahuan Wahyu. Surya menyatakan isi hatinya kepada Wina. Dan diakui oleh Wina, dia menolaknya dengan berlebihan. Wina meludahi wajah Surya. Hingga mungkin dengan kejadian itu, Surya merasa sakit hati olehnya, hingga tega mengguna-gunai Wina. Setelah mendengar kejujuran Wina, kakek Wiryo segera mengajak Wina untuk meminta maaf kepada Surya pada hari itu juga, diantar oleh Bagus dan Wahyu suaminya. Karena sudah terjadi sesuatu pada Surya. Singkat cerita, sampailah mereka di depan rumah Surya. Dan saat itu mereka melihat banyak orang yang berkumpul di rumah Surya. Tak lama mereka pun masuk ke rumah Surya. Dan benar saja, di hadapan mereka terlihat Surya sedang berteriak-teriak tak jelas. Matanya yang melotot dan juga tatapannya yang selalu menatap ke atas. Dan selalu berteriak, "Pergi, pergi, jangan ganggu aku." Melihat sikap aneh Surya, segera kakek Wiryo mendekati Surya dan kembali melafalkan ayat-ayat suci, dibantu oleh keluarganya Surya yang sedang berkumpul saat itu. Dan tak lama Surya pun sadar. Kini matanya sudah tidak melotot lagi dan sudah tidak berteriak-teriak lagi. Dan saat sadar, pandangan mata Surya pun melihat sekelilingnya. Dan saat melihat Wina, dia pun segera berlari menghampiri Wina. Di hadapan Wina, Surya seketika itu juga menangis dan meminta maaf. Begitupun Wina.
dia pun segera meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya dulu kepada Surya. Dan akhirnya Wina dan Surya pun berdamai saat itu. Namun sayang, seminggu kemudian Wina dan Wahyu mendapat kabar bahwa Surya dan dukunnya mati mengenaskan. Dia mati bersama dukunnya karena tulah yang dia perbuat saat Surya dan dukunnya itu akan mengguna-gunai seseorang. Tiba-tiba saja guna-guna yang dikirimi oleh Surya dan dukunnya itu berbalik arah kepadanya, hingga Surya dan dukunnya itu pun diketemukan oleh warga mati mengenaskan di rumah dukun. Demikianlah cerita misteri, cerita pengantar tidur yang dapat kami suguhkan pada kali ini. Semoga di balik semua cerita yang kami suguhkan ini bisa diambil hikmahnya oleh kita semua. Tentunya bagi pecinta dunia misteri. Nantikan kembali cerita misteri, cerita pengantar tidur lainnya dari Pamangku Cermis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.